Ya, ketika orang yang percaya meninggal. Nah, dia ini kemana? Menerima. Lo itu Nah. tadi lo, kamu udah lupa lagi kayak kambing. Lupa, menerima Yesus. Kalian masalahnya nerima Yesus enggak? Nerima darah dan tubuhnya enggak? Dari kayu salib. Orang Yesus bilang, kalau aku mau, aku akan mengutus malaikat berlaksa-laksa malaikat untuk menurunkan aku. Dia mampu itu. Tetapi yang mau dikalahkan itu adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan Adam dikalahkan dengan ketaatan Yesus. Adam mendengarkan iblis, Yesus tidak mendengarkan iblis. Ketidaktaatan dilawan dengan ketaatan. Itu makanya dikatakan Filipi 2 ayat 6-8, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Satu pun tidak ada yang tidak dia taati oleh Yesus. Makanya dia menghancurkan kutuk hukum Taurat. Karena hukum Taurat satu tidak dilakukan, semua gagal. Tetapi Yesus, semua Taurat itu dia lakukan. Maka kutukan itu dipatahkan di atas kayu salib. Itu. Nah, terus Kak, mau nanya lagi nih Kak. Tahu nggak maksud dari bagaimana cara mematahkan kutukan di atas kayu salib? Perintah Tuhan yang pertama apa? Dari seluruh perintah Tuhan. Perintah Allah itu bukan loh batu itu bukan? 10 perintah Tuhan lah. Akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan kau dari Mesir. Jangan ada padamu ilah lain. Berarti kita itu tidak boleh menaati iblis. Di situ Yesus melakukan itu. Jangan ada ilah lain. Jadi kita itu tidak boleh mengikuti instruksi dari ilah lain. Ada lagi bro yang mau ditanyakan? Sama ini sih Kak, mau mengenai apa? Ketika manusia jatuh ke dosa kan dia Adam dan Hawa itu kan dan keturunannya jadi punya iblis kan ya? Kok jadi punya iblis sih? Hubungannya apa? Kok jadi punya iblis? Enggak, maksudnya jadi ada tembok penghalang gitu. Tembok penghalang apa? Kan sebelum jatuh kan Tuhan datang ke Taman Eden gitu kan. Tapi ketika mereka jatuh, si Adam dan Hawa itu malah ketakutan kan, karena mereka merasa bersalah gitu loh, sudah makan buah itu kan. Bukan, telanjang. Maksudnya kan mereka tahu telanjang gara-gara makan ini, dengerin ular makan buah. Mereka telanjang karena kemuliaan Allah itu udah hilang. Sebelumnya mereka itu bercahaya bagai matahari. Bayangkan Musa ketemu Allah, mukanya bercahaya kan. Nah, di situ manusia itu sudah mengenakan dosa. Sehingga yang dosa itu ketemu dengan yang kudus itu tidak bisa. Disitulah perceraian itu terjadi antara Allah dengan manusia. Tercerai, mati. Mati itu artinya terpisah. Jadi Allah yang kudus dengan manusianya yang semula kudus, begitu manusia tidak kudus, taat kepada iblis, di situ kan ada dosa. Jadi tercerai. Disitulah kematian itu. Jadi saat itu manusia saat makan buah itu manusia mati kan Yesus bilang, Tuhan bilang itu kan. Bukan menjadi punya iblis. Dengar, semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah itu jangan kau makan buahnya. Hari di mana engkau memakannya engkau akan mati. Betul, mati, terpisah dari Allah. Ya kan? Ya. Mati itu artinya terpisah. Oh. Makanya peribadatan itu upaya untuk menyatukan kembali Allah dengan manusia. Apa itu? Kurban. Makanya orang Kristen itu sebenarnya ke gereja itu mau kurban. Apa itu? Perjamuan kudus. Supaya kamu yang penuh dosa disatukan kembali dengan Allah. Sama seperti Adam sudah jatuh ke dalam dosa,
ada domba yang tertumpah darahnya, itu kurban pertama itu. Ya, lalu dipakaikan, dikenakan itu karena dia kan malu. Ada telanjang, dipakaikan ke Adam. Itulah peribadatan itu. Makanya ibadah itu, ya itu kurban. Orang Kristen itu ibadah yang mau buat kurban. Yesus itu kan jadi kurban. Makanya ke gereja kita itu menerima kurban Yesus yang diserahkan kepada kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Tuh, bukan mau nyanyi-nyanyi, bukan mau dengar khotbah. Gereja tuh bukan mau itu, bro. Mau beribadah. Jadi Allah itu jadi Yesus itu menyatukan kita melalui peribadatan apa? Kurban. Makanya butuh imam. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya, bro? Itu makna ya. Itu makna sebenarnya ibadah kita ke gereja. Gitu. Jadi bukan mau ngapa-ngapain, enggak. Nerima kurban. Karena dengan kita menerima kurbannya yang diadakan Yesus, kita yang semingguan ini berdosa, akhirnya apa? Dosa kita diampuni. Kita kembali disatukan lagi kepada Allah. Makanya Kristus itu sebagai imam. Imam yang mempersembahkan kurban di bait Allah, di mezbah, sebagai pendamai antara Allah dengan manusia. Itu makna keimamatan Yesus. Yang di bawah pret. Nah, yang di bawah ini kurban malah ditelen, dosanya ditelen. Yang di bawah ini malah dosanya udah dia jatuh ke dalam dosa, dosanya ditransfer ke kurban, terus dimakan lagi. Ya lu telen lah itu, kau telan itu dosa. Nah, ini jadi banyak orang yang tidak tahu kurban, apalagi RT 6 ya. Sorry Dori Strawberry kagak ngerti itu kurban. Makanya baca itu Ibrani. Yang ngerti makna kurban itu banyak ya, nggak ngerti keimamatan itu ya. Ya, imam itu bukan khotib ya, bukan imam untuk mau memimpin sholat ya. Imam itu pendamai antara manusia dengan Allah. Itu Kak Ezra. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus ini Kak, ketika orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu meninggal, nah sebetulnya dari situ tuh kita kemana ya? Ke Firdaus, rumah Bapa, bumi baru, atau kemana tuh? Pertanyaanmu kamu ngerti nggak? Ketika, coba ulangin. Ya, ketika orang yang percaya meninggal, nah dia ini kemana? Menerima. Lo itu tadi lo, kamu udah lupa lagi kayak kambing. Lupa, menerima Yesus. Kalian masalahnya nerima Yesus enggak? Nerima darah dan tubuhnya enggak? Lo kalian ngaku, oh saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kami, tapi nggak pernah kok terima perjamuan. Menerima itu beneran menerima loh, bukan menerima percaya. Menerima itu dikasih nih, ambil gitu loh. Itu secara letterlik loh makna menerima Yesus itu gitu. Kalian ini mengeksegesinya jadi apa sih menerima? Ini gue kasih, terima. Nah ini terima. Kalau kamu menerima Yesus sebagai juru selamat, ya terima perjamuan, itu maksudnya. Terus kamu masuk neraka? Ya enggak lah. Wong kamu udah menerima Kristus. Kristus itu sudah mengalahkan kematian. Masalahnya kalian kan nerima nggak ngerti makna nerima. Ya, banyak orang yang nggak ngerti baca Alkitab. Makanya memang iblis itu baca kitab. Bahkan iblis itu mengutip ayat ketika mencoba Yesus. Tapi ngerti nggak? Nggak ngerti. Sama kalian juga nggak ngerti itu Alkitab. Ngomong apa? Kalian eksegesi yang gimana? Padahal itu letterlek aja dibaca. Gitu. Ketika kamu menerima Kristus, berarti kamu ambil darah dan tubuhnya. Apa itu? Ekaristi. Itu makna menerima. Terus ketika kamu sudah menerima, ya kamu udah diampuni. Makanya ini ya. Kalian itu harus memenuhi kepala kalian itu dengan firman Tuhan. Begitu mengerti, itu akan turun ke dalam hati kalian. Begitu nyampe ke hati kalian diterangi, kalian itu melakukannya. Masalahnya kan enggak. Isi kepala kalian kan apa? Cari duit, kerja, beli mobil, pacaran, ngewe, seneng-seneng, ke diskotik. Ya itu kan isi otak kalian. Pernah
kepenuhan firman? Nggak pernah, nggak ngerti. Makanya kenapa Agatha makan terus? Mikir itu butuh tenaga. Jadi makanya perintah di Mazmur apa itu? Sampai dibikin lagi ya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Pernah denger nggak lagu ini? Terus Yesus sama malaikat ngomongin, bohong. Yang kau renungkan pacarmu lagi ngambek. Yang kau pikirkan kerjaanmu, mana ada kau pikirkan Tuhan. Ya kan? Bohong kan? Ya itu Yesaya 29 ayat 12. Ibadah mereka adalah perintah manusia yang dihafalkan. Itu kan disuruh itu bermazmur. Nggak ada kan? Nggak ada. Gimana besok kerja? Dikejar deadline. Oh besok gua ngajar. Ini murid gua gini. Kalian itu dalam 24 jam yang kalian pikirkan itu kerjaan. Tuhan Yesus itu 5 menit kali 7 waktu. 7 kali 5 berapa itu? 35 menit. Dari 24 jam kalian cuma memikirkan Tuhan itu 35 menit. Boro-boro 10% bang. Kagak ada. Nggak ada. Terus kalian mikirin yang lain. Padahal perintah Tuhan, jangan ada padamu ilah lain selain aku. Tapi yang kalian pikirkan apa? Kerjaan kalian, uang, materi, rumah yang megah, besok mau nyombong pakai apa, sosial media, iPhone, ini segala macem. Nggak ada. Kalian cuman ngasih waktu kalian itu 35 menit kepada Tuhan, sisanya kepada berhala. Terus mau ngomong, Tuhan selamatkanlah aku. Situ oke. Kau aja mikirkan yang lain. Makanya kita itu dikatakan adalah pengantin ya. Hal kerajaan sorga adalah seumpama 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Paham gak? Nah itu, kita itu harus tetap berjaga-jaga. Enggak ada. Kita ini gak ada yang berjaga-jaga. Makanya kalau kita bilang ya, ini juga tamparan ke saya ya kak ini ya. Ini juga self reminder ya. Saya juga begitu. Makanya kenapa saya sesuka ini live, yang kita bicarakan itu apa? Firman Tuhan. Hari-hari saya dapat ilmu yang baru. Hari-hari saya baca Alkitab dan hari-hari saya itu mengerti firman Tuhan. Betapa berdosanya kita. Betapa kita menyelingkuhi Tuhan selama ini. Kita ini kan mempelai wanita. Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Namanya mempelai laki-laki dan mempelai wanita itu selalu memikirkan mempelai laki-lakinya kan. Yesus itu maunya gitu. Tapi kita apa? Kagak. Mikirin selingkuhan kita. Siapa itu? Dunia. Selingkuhan kita itu dunia. Selalu Tuhan itu mengatakan hubungan antara manusia dengan Allah itu ya seperti hubungan suami istri. Gitu. Makanya saya itu cemburu terhadap Rasul Paulus. Saya cemburu terhadap para rasul, cemburu rohani. Kenapa mereka bisa setiap hari bergaul dengan Allah? Kita bergaulnya dengan selingkuhan kita. Apa selingkuhan kita? Kerjaan, duit, cewek cowok. Itulah gebuk-gebukin Islam. Nah itu, memang itu aja kerjaan kita. Nyelingkuhin Tuhan aja. Betapa sabarnya Tuhan ini nungguin kita sebagai pasangannya, mempelai laki-lakinya. Tapi mempelai laki-laki secara rohani gitu. Ya, tapi aku udah amazing ya sama 800 orang di sini. Tiap hari nonton saya, berarti tiap hari mendengarkan minimal itu 3, 4, 5, 6, 7 ayat dari firman Tuhan itu. Saya yakin kalian tuh hafal lama-lama. Kayak Filipi 2 ayat 6-8 itu udah pasti hafal. Makanya pertanyaan Islam ini sebenarnya bagus. Kita itu diajar untuk membaca
firman Tuhan. Yakin saya ini hafal. Ini lama-lama hafal ini semuanya. Begitu hafal, terus direnungin ya, jangan dihafal doang. Jangan dihafalin doang. Kalau dihafalin apa kita bedanya sama umat kambing yang di sebelah? Gitu. Udah begitu hafal, dipikirin di kepala, penuh banget di kepala kita, turun ke hati kita. Wah, kita lakukan besok. Keren ya? Itu makanya kita disuruh Tuhan Yesus, pernah dengar ayat ini kan, jangan kamu menjadi serupa dengan apa Bang Ezra? Dunia, tapi kita inginnya serupa dengan dunia kan? Itu saya juga gitu sih Bang, nggak jauh-jauh beda. Betul. Makanya tiap minggu saya usahakan saya mengaku dosa, minta ampun dalam persembahyangan saya juga gitu. Makanya kita orang Kristen ini harus mengaku dosa, harus saling memaafkan dan minta maaf. Jadi jangan dikira kita ini kalah. Oh, kita kalah kalau kita tidak pernah memaafkan orang. Itu kekalahan kita. Kenapa? Karena kita tidak taat kepada Tuhan. Jangan salah loh. Minta maaf itu artinya kemenangan kita atas iblis. Mengaku dosa itu kemenangan kita atas iblis. Iblis itu nyuruhnya apa? Kita berdusta kan sama Tuhan. Tapi begitu kita mengaku dosa, kita jujur sama Tuhan. Itu. Makanya iman Kristen ini ya, kalau mau ngomongin tentang motivasi, makrifat, udah yang paling dalam ini. Alkitab kita ini udah gak ada duanya. Kalian mau baca buku Chicken Soup, mau baca buku-buku motivasi, itu gak ada gunanya. Baca aja Alkitab. Wah, luar biasa. Kamu mengerti seluruh semesta ini, yakin? Semesta ini ada di sini. Seluruh dunia dan pengetahuan ada di sini. Makanya dikatakan takut akan Tuhan, apa Bang Ezra? Adalah permulaan pengetahuan. Awal mula pengetahuan. Nah ini, dunia ini ada di sini. Di dalam genggaman Yesus. Apa yang tidak dijelaskan di sini? Masalahnya kan orang baca. Yang penting hatam. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Paham kagak? Gitu. Naikin pagan, belum ada pagannya sayang. Belum ada pagannya. Jadi khotbah dulu kita ya. Ya khotbah sama saya itu gak mau ngasih yang manis-manis sama kalian. Kenapa? Karena Yesus itu mengajar dan menghajar, menegur, dan apalah itu ya, akan kutegur dan kuhajar gitu. Jadi kalau kalian mau yang manis-manis, enak-enak di telinga kalian, oh maaf, di room gue gak dapet itu. Di room gue siksaan untuk Kristen dan Islam. Rindu embenya gak ada sayang.